93,1 FM Voice, funny and always the best for your life. Siap menemani dengan cerita hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, Fesmet, para pendengar setia aku. Dimanapun kamu berada, kamu lagi dengerin 93,1 FM Voice, acara paling edukatif tapi tetap gokil di udara kamu. Dan balik lagi sama aku, Luvita. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang seru banget, yang bikin radio kita tuh beda dari yang lain, yang kita tahu aja ya rahasianya. Apa sih? Yap, kita bakal bedah tuntas soal dinamika siaran radio. Dan ini episode yang keberapa sih? Ya pokoknya udah sering banget deh. Tapi tenang, kita anti bosen-bosen kok. Karena yang dengerin kita tuh loyalnya kayak tukang parkir di minimarket. Selalu ada dan ngucap, hati-hati di jalan bang. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Oke, Fesmet, setelah tertampar realita zona nyamannya dari 420, hari ini kita bakal ngomongin tentang dinamika siaran radio di Indonesia. Ya itu tuh yang udah dibahas tuntas sama kelompok 6 kece dari KPI 4B katanya. Topiknya mantap, dari produk-produk siaran radio, perizinan yang kalau nggak diurus bisa disuruh minggir sama Kominfo, dan teknologi transmisinya. Tapi ini bukan tentang kuliahan kok. Kita bawain ala ngopi santai tapi berisi ya kan? Baiklah, kita bakal mulai dari produk siaran radio. Ternyata banyak jenisnya loh. Dari yang biasa sampai yang wah. Nah, ngomongin soal produk siaran yang pertama yaitu adlibs yang dibacain langsung sama penyiar. Biasanya buat promosi kegiatan atau produk. Ada juga loose spot. Ini iklan yang direkam duluan, durasinya sekitar 30-60 detik. Iya, isinya informasi produk atau jasa. Terus ada yang namanya time sinyal. Ini iklan yang disiarin di momen tertentu, kayak penanda waktu sholat atau pergantian jam. Contohnya nih, saatnya azan zuhur, toko busana muslim XXX mengucapkan selamat menunaikan sholat. Wah, kocak ya, azan aja ada sponsornya. Ada juga talk show. Ini program diskusi santai tapi serius sama narasumber ahli. Karena sponsor program juga ada, iklannya khusus di acara tertentu aja. Biasanya sepaket sama kuis berhadiah dari sponsor. Nah, jingle juga penting, lagu pendek yang dirancang buat narik perhatian dan nyampain pesan produk atau jasa tersebut. Selain itu, ada sandiwara radio yang ngandelin suara dan efek akustik. Insert program atau program sisipan berdurasi singkat yang disisipin ke program utama, sama live reportase buat laporan langsung dari lokasi kejadian. Banyak banget kan jenisnya. Biar gak sepening dengerin aku cuap-cuap, kita dengerin iklan pertama dulu yuk. Ini dia. Aku tahu ayah khawatir, tapi aku bisa kok jaga diri. Nah, gampang kan? Sekarang tinggal ngomong langsung sama ayah. Ayah, mau teh? Ya, aku boleh nggak pergi nonton konser sama Gak boleh. Oh, oke. Kalau bukan ayah yang nganterin. Lebih berani bicara dengan kehangatan rasa dan aroma Sariwangi. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita bahas topik yang agak-agak creepy ya. Perizinan, mau bikin radio ya gak bisa langsung nyalain mic terus cuap-cuap. Ada aturannya, ada izinnya TVSMET. Namanya IPP, izin penyelenggaraan penyiaran, dan ISR, izin stasiun radio. Tanpa ISRR, jangan harap bisa mengudara. Pemerintah udah atur semuanya lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022
Ya tujuannya jelas supaya radio bukan cuma nyari cuan tapi juga edukatif, informatif dan tentunya menghibur. Gak boleh asal. Nah yang keren dari perizinan ini ternyata sekarang bisa online. Gak ribet kayak dulu tapi tetap butuh proposal, struktur organisasi bahkan peta lokasi stasiun. Makanya sebelum bikin radio pastikan kalian gak hanya punya mic dan niat tapi juga legalitas karena tanpa izin ya seperti cinta tanpa restu sakitnya tuh di ISR. Udah paham ya? Yuk kita rehat sebentar sambil dengerin lagu yang satu ini. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan karena kalau nanti kita punya kesibukan malam tetap kumpul di meja panjang ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir, teknologi siaran radio. Dulu banget radio itu analog. Tapi sekarang ya udah digital. Ada DAB, ada DRM dan yang paling seru streaming dan podcast. Radio bisa disiarin dari HP, dari studio, dari dapur juga bisa. Ya asal gak kena cipratnya kena minyak goreng ya. Komponennya juga keren banget. Ada pemancar, antena, modulator, demodulator, kayak nama-nama karakter di film robot gitu ya. Tapi serius, teknologi ini bikin kualitas suara makin jernih, bebas gangguan dan bisa nyampe ke pelosok Nusantara. Dan jangan lupa, siaran radio sekarang bisa diakses di aplikasi. Jadi walau kamu lagi di mana aja, misal di busway, di warteg atau lagi di ngeronda, tinggal buka aplikasinya dan cling, radio nyala. Oh ya, aku kelewat. Ada juga loh pembidangan siaran, ada RRI, Radio Republik Indonesia yang siarannya buat kepentingan publik. Nah RRI ini punya program macam-macam loh. Ada Pro 1 buat pemberdayaan masyarakat, Pro 2 buat anak muda, Pro 3 buat berita nasional, sama Pro 4 buat budaya dan pendidikan. Ada juga LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang beroperasi di daerah buat kebutuhan masyarakat lokal. Nah kalau radio swasta kayak kita gini namanya tuh LPS, Lembaga Penyiaran Swasta yang tujuannya komersial dan didanai iklan. Oh ngomong-ngomong iklan pas banget nih, jangan kemana-mana, kita dengerin iklan dulu ya. Tips anti galau ala Better. Diputusin pacar, pasti galau. Kalau putus sama pacar, dibetterin aja. Biskuit berbalut coklat yang crunchy. Galaunya hilang, habis coklatnya enak. Enak banget kali. Masih galau? Dibetterin aja. Galau, dibetterin aja. Wah gak kerasa udah 10 menit nemenin kalian semua. Semoga obrolan kita tadi tentang dinamika radio, produk siarannya, izinnya, sampai teknologinya bikin kalian makin cinta sama dunia penyiaran. Dan jangan lupa jadi pendengar cerdas dan mungkin penyiar masa depan, amin. Terima kasih udah dengerin 93,1 FM Voice bareng aku Luvita. Aku pamit tapi jangan sedih karena kita bakal lagi bareng di siaran berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,1 FM Voice, funny and always the best for your life. Siap menemani dengan cerita hari ini.